Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita di kitab Al-Furuq Jama' dari Farqu, yaitu perbedaan-perbedaan baina aqidatus salaf wa aqidatul murji'ah, perbedaan-perbedaan antara akidah irja' atau akidah murji'ah dengan akidah-akidah salaf dalam permasalahan iman. Kalau perbedaan yang pertama sudah kita terangkan tentang perbedaan yang pertama, yaitu iman itu menurut Ahlus Sunnah adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan perbuatan hati, amalan hati, ucapan hati maupun amalan hati, dan ucapan maupun amalan zahir, yang pada prinsipnya seperti yang dari awal kita dalam bab ini, yaitu memberikan pengertian iman. Iman itu adalah pembenaran dalam hati, ikrar di lisan, dan diamalkan dengan seluruh anggota badan. Itu iman. Dia bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Yang pertama masalahnya kita sudah bahas yang pertama, bahwa iman itu hati, lisan dan amal. Sekarang masalah yang kedua, perbedaan yang kedua di masalah yang kedua, ya, yaitu annal imana indas salafi yazidu wa yanqus. Iman itu menurut akidah salaf yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Wa yatafadhal fi ashabi, dan orang-orang yang beriman itu yatafadhal, bertingkat-tingkat, tidak semuanya sama, ya, tidak semuanya sama. Maka dikatakan faminan nasil abrar al-muttaqin, ada orang-orang mukmin, ya, yang baik dan bertakwa. Ada orang-orang mukmin yang baik dan bertakwa. Tapi ada juga, ya, wa minhum al-fujjar al-fasiqun, di antara mereka, di antara orang beriman ada juga yang fajir, yang melakukan dosa besar, ya, al-fasiqun, yaitu orang-orang fasik. Ya. Jadi orang mukmin ada yang baik dan bertakwa, orang mukmin ada yang fajir, ada yang berdosa dan fasik, bertingkat-tingkat. Ada yang dosanya sesekali dia lakukan, ada yang terus-terusan dan sering melakukannya, ada yang dosanya dosa kecil yang dia lakukan, tapi ada juga yang melakukan dosa-dosa besar, dan mereka tetap dihukumi mukmin, tetap dianggap muslim. Pencuri, pezina tetap dihukumi muslim, ya, tetap dihukumi muslim. Wa minhum man laisa indahu minal iman illa mithqala dzarratin aw aqall min dzalik. Bahkan ada di kalangan orang mukmin yang memiliki iman itu hanya seperti biji zarah, ya, seperti biji zarah, biji atom, ya. Wa aqall min dzalik, bahkan ada yang lebih kecil dari itu, tapi tetap masih ada iman, masih tetap ada iman, ya. Wa minhum man la yabqi min imanihi syai'un wa hum al-murtadun. Tapi juga ada orang yang
tidak tersisa sama sekali keimanannya, maka mereka disebut orang-orang yang apa? Murtad. Orang murtad habis iman, enggak tersisa. Ya. Bi khilafil murji'ah, dan tentu pemahaman ini berbeda dengan pemahaman murji'ah. Nah, seperti biasa, sebelum kita lihat yang keliru, kita pahami dulu yang benar. Kita pahami dulu yang benar. Jadi iman itu bertambah dan berkurang. Dia enggak stuck, dia enggak tetap. Makanya banyak sekali Nabi mengajarkan doa-doa agar kita ditetapkan iman. Ya kan? Seperti apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tambahkan iman saya, tetapkan hati saya dalam agama-Mu. Ya. Tetapkan supaya jangan berpindah-pindah, berubah-ubah. Karena sifatnya hati itu begitu. Iman itu berubah-ubah. Maka jangan sekali-kali merasa aman bahwa saya ini sudah mukmin, tenang. Lah, ada itu kayak begitu. Apalagi di akhir zaman. Nabi mengatakan nanti di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bisa jadi ada orang nanti di akhir zaman paginya masih mukmin, sorenya udah berubah jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada juga yang sorenya mukmin, paginya udah kafir. Lihat, ngeri enggak ini? Kira-kira kalau dibilang bahwa iman itu bertambah dan berkurang, kita tenang apa gelisah? Gelisah, Pak. Kita khawatir suatu saat iman kita hilang, pergi. Kalau ada rasa takut bahwa iman itu akan berkurang, ada usaha nggak kira-kira kita untuk menjaganya? Ada usaha, harus. Gimana supaya iman itu tetap, atau kalau bisa bertambah? Itu yang kita harapkan. Ya, kita harapkan iman itu bertambah, jangan sampai berkurang. Ya, dan sesuatu yang bertambah pasti bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Ya, air kalau diminum berkurang bertambah, berkurang. Kalau terus diminum lama-lama habis, nggak bersisa. Begitu juga dengan iman. Yazidu, dia bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Ya. Nabi pernah berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tambahkan iman-iman kalian. Allah Subhanahu wa taala dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Coba bayangin, Pak. Allah sebut, wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Kira-kira orang beriman yang beriman sama Allah enggak? Kalau Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah. Kira-kira itu yang dipanggil beriman enggak sama Allah dia? Beriman sama Allah kan? Tapi kenapa Allah masih perintahkan dia untuk beriman pada Allah? Ya. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya ajib kalau ada orang yang betul-betul plong, lepas, nggak pernah duduk di majelis ilmu, nggak pernah duduk dengerin nasihat. Ini bahaya, ini bahaya. Ya, tidak mengingat lagi tentang akhirat. Ya, dan itu sudah kita dapati banyak kaum kita seperti itu saat ini kan, lalai untuk menambah keimanan. Ya. Kita menganggap enteng, sepele tentang masalah nasihat. Mendengarkan nasihat itu dianggap sepele. Ya. Dianggap orang kalau udah sholat, udah puasa, zakat, haji, udah gak perlu lagi dia ngaji. Masya Allah. Ya. Gak bisa seperti itu. Kenapa? Imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka kita harus waspada. Dikhawatirkan iman kita ini bisa berkurang. Yang dikhawatirkan lagi bisa hilang. Kenapa orang merasa tenang? Karena merasa iman itu tetap, nggak berkurang. Dianggap orang murtad itu kalau udah betul-betul niat murtad baru bisa murtad, baru bisa habis amalannya.
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian tinggikan suara kalian melebihi dari suara Nabi. Apa efeknya? Antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Hal seperti itu bisa membatalkan seluruh amalmu sedangkan kau tidak menyadarinya. Ini yang ngeri, Pak. Yang bahaya itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, sesuatu yang kita tidak tahu yang bahaya itu yang bikin kita ngeri. Karena dia bisa setiap saat menerkam, bisa setiap saat dia melukai atau merugikan kita. Itu kalau kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita bisa waspada. Kita bisa waspada. Ya, Abu Hudzaifah pernah bertemu dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, telah munafik. Abu Hudzaifah atau siapa ya nama sahabat ini ya? Abu Hudzaifah munafik. Ditanya Abu Bakar, kenapa kamu begitu? Iya, ketika di majlis Nabi SAW, beliau menceritakan surga. Wah, betapa inginnya kita menggapai surganya. Beliau bercerita tentang akhirat, tentang neraka, betapa takutnya kita sama nerakanya. Tapi ketika kita kembali ke rumah-rumah kita, lupalah itu surga, lupalah itu neraka. Lupa. Lah kalau seandainya sekelas Abu Hudzaifah ya seperti itu, takut bisa berubah pikiran ketika ketemu dengan keluarga. Lah ini kok kita sampai plongblas gitu, sampai nggak ngaji-ngaji, Allah musta'an. Bisa tenang hati kita gitu. Bisa tenang. Ada orang yang bahkan nggak mau duduk di majelis ilmu, nggak mau dengerin nasihat, hanya sekedar melakukan rutinitas biasa saja. Bahkan ketika Jumat milih nyari tempat yang ada senderannya, ya kan? Hari Jumat milih yang ada senderannya, agak enakan dikit lah. Jadi enak bukan yang di depan, bukan saf pertama, tapi yang di dekat tiang-tiang. Nah, bisa nyender. Ya, nyender ngapain? Dengerin khotib Jumat nggak? Nggak ada. Tidur. Dulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajmain, ketika Nabi khutbah, mereka nggak bikin saf, Pak, melingkar, ngurus, mengilang. Semua matanya terpandang pada Nabi, fokusnya pada khatib. Sholat baru bikin saf. Ketika sholat baru mereka bikin saf. Sebelum sholat mereka nggak bikin saf. Mau main pokoknya mukanya diusahakan menghadap khatib. Jadi ada rasa malu kalau saatnya dia ngantuk. Itu mereka gitu. Kita mah sengaja supaya nggak kelihatan khatibnya ya. Biar nggak kelihatan khotibnya, duduk paling pojok sana, nggak bakal kelihatan khotib, ya kan? Jadi tidur pun nggak malu, nggak ada yang lihat. Ya. Atau yang kealingan dengan tiang-tiang. Ini bagaimana? Mau iman terus kita yakin bakal masuk surga dengan cara seperti ini? Itu. Surga itu arduhas samawati wal ardh. Surga itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Segala kenikmatan ada di sana. Apa mungkin semua kenikmatan yang di surga bisa kita raih hanya dengan berleha-leha, bersantai-santai, mendengarkan yang enak-enak, terus kita bisa masuk surga begitu? Nggak ada memicu untuk menambah keimanan kita. Surga itu mahal. Surga itu mahal. Ya, dia segala kenikmatan ada di sana. Tentu tempat dengan segala kenikmatan yang ada di sana itu pasti mewah, ya. Pasti mahal, itu kan. Di Indonesia saja atau di dunia saja, kalau kita ingin tempat yang semua fasilitasnya serba mewah, itu mahal, ya kan? Atau masuk hotel bintang 5 pasti mahal. Nggak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Surga itu lebih dari hebat dari bintang 5 fasilitasnya. Semua fasilitasnya ada. Antum mau metik pohon, mau metik buah, buahnya yang nyamperin antum mudah untuk dipetik. Mau metik buah nanti di surga nggak perlu pakai galah, nggak perlu antum naik pohonnya, dikerubutin rang-rang lagi, nggak perlu. Di surga nggak ada gitu. Atau memetik buahnya merunduk, kutufu hadaniyah, mudah untuk memetiknya. Fasilitas yang nggak pernah ada di dunia ini. Ya. View-nya zanjabil, sungai dari jahe. Ada sungai dari asal, dari madu. Ada sungai dari susu.
Antum bisa bayangkan tuh view-nya kayak begitu. Tempat kayak gimana rasanya? Ya. Ada sungai dari khamr. Atau bisa minum sepuasnya di situ. Ya. Kemah-kemah yang demikian banyak yang disiapkan untuk kita. Pelayan-pelayan yang selalu menunggu atau melayani apa saja yang kita butuhkan. Ya. Senantiasa ada di dekat kita. Ini luar biasa fasilitas yang Allah siapkan di jannahnya. Dan tentu tempat yang dengan fasilitas lengkap kayak gini nggak murah, Pak. Mahal. Allah tawarkan jual beli itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah kalian aku beritahu kalian sebuah perniagaan jual beli yang sangat menguntungkan, tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Itu jual beli. Kita berjual beli sama Allah, jual apa yang kita punya. Ya, jual. Raih, tambah keimanan. Antum punya harta, jual harta. Kata Nabi SAW, halangi api neraka walau bi sidqin min tamrin, walaupun dengan separuh kurma. Halangi api neraka walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma, nggak mungkin ada orang sedekah separuh kurma kan? Tapi kalau seandainya antum nggak punya apa-apa, antum yang terhalang dari neraka, potek itu kurma, bagi, sedekahkan ke orang. Apa berharapnya? Iman antum tambah itu. Tambah, biar tambah keimanan kita. Jangan berharap yang nikmat-nikmat tapi enggak mau berkorban. Enggak mau berkorban. Pengennya berhasil begini begitu tapi enggak mau berkorban. Ya, sayang sama apa yang kita punya tapi kurang yakin dengan ada yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebanyakan kita gitu. Kita terlalu yakin dengan apa yang ada di tangan kita dan tidak yakin apa yang ada di tangan Allah. Ya. Kebanyakan kita seperti itu. Ya. Kita nggak berpikir bahwa iman kita ini bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu wa yanqus, dia bisa bertambah. Kalau bisa bertambah pasti bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Apa kita nggak khawatir satu saat Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, kita mati dalam keadaan iman kita hilang? Naudzubillah. Karena kita nggak tahu kapan kematian itu datang menjemput kita kan? Kita nggak tahu. Ya. Ikhwani a'udzu billahi. Yakin itu bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Siapa yang tahu iman kita bertambah? Kita sendiri dan Allah Azza wa Jalla yang tahu. Kalau antum anggap iman saya bertambah berkurang ya hari, hitung aja, lihat antum hari ini sudah berinfak berapa, hari ini sudah berapa rakaat yang antum sudah sholat gitu. Ya, sudah berapa orang yang antum bantu, sudah berapa orang yang antum selamatkan dari kesusahan hari ini. Ya, jangan cuma bisa ngitung kalkulasi dunia. Hari ini saya keluarkan 200 juta, besok saya harus dapat sekian ratus juta keuntungannya. Jangan cuma bisa berhitung seperti itu, tapi berhitunglah untuk akhirat kita, buat nambah iman kita, menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dibawakan dalil-dalil yang banyak dari Quran tentang bahwa iman itu bisa bertambah. Dan ini sudah ijma'nya para ulama. Tidak ada yang berbeda dalam hal ini. Semua ulama sepakat dari kalangan ahlus sunnah. Semua kalangan sunnah sepakat bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Dia surat Al-Anfal ayat 2, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah imannya kalau mendengar ayat Allah. Ya. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari dalil-dalil yang disebutkan. Atau bisa baca nanti di rumah dalam kitab Al-Furuq. Ya. Nah, ikhwani fillah wa iyyakum, kita langsung ke bagaimana berbeda. Nah, di sini ada nanti dari hadis Anas bin Malik ya. Ya. Ini lihat.
Ya. Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ayat-ayatnya antum bisa lihat nanti di buku ya. Baca lagi tentang bahwa ini dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Semua ayatnya bicara tentang bertambahnya iman. Para ulama mengatakan sesuatu yang bisa bertambah pasti bisa berkurang. Itu udah fitrah itu. Ya, semua yang bisa menambah pasti bisa kurang. Ya. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Yahruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun sya'iratun min khairin." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan keluar dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang di dalam hatinya terdapat seberat kulit gandum dari kebaikan. Ya. Waznun sya'iratin min khairin, ada sebesar kulit gandum dari kebaikan. Wa yukhruju minan nar man qala la ilaha illallah, dan akan dikeluarkan dari api neraka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun birratun min khair, sedangkan di hatinya ada sedikit sedapat seberat biji gandum kebaikan dalam hatinya. Ya. Wa yahruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun zarratan min khairin, dan akan dikeluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya masih ada sebiji jagung kebaikan. Berkata Abu Abdullah, qala aban hadatsana Qatadah hadatsana Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Abdullah, berkata Abban, dia diceritakan dari Qatadah mendengar dari Anas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min iman, yang sedikit itu, yang khair itu adalah bagian dari iman. Ya, makana min khairin. Jadi semua kebaikan itu maksudnya adalah keimanan. Siapa saja yang masih ada keimanan dalam hatinya, ini akan diangkat dari api neraka, diselamatkan dari neraka. Selama di hatinya masih ada iman. Selama masih ada iman. Berbahagialah yang hatinya masih pada iman. Makanya beramal. Asal jangan melakukan amalan yang dapat membatalkan keimanan. Kemudian kita loncat-loncat aja baca dalilnya. Itu lihat, selama masih ada iman, orang itu masih bisa selamat dari api neraka. Selama masih ada iman. Asal jangan dibatalkan imannya. Asal jangan dianggap rusak seluruh amalnya. Ada orang kan tadi bilang, ada yang orang yang mukmin yang baik dan bertakwa, ada yang mukmin yang fajir dan fasik, ya kan? Ada mukmin yang habis sama sekali imannya, nah ini namanya murtad. Udah nggak bersisa sama sekali. Selama dia nggak murtad, selama dia nggak batalkan keimanannya, berarti dia masih punya iman. Selama masih punya iman, masih ada harapan Allah keluarkan dari neraka. Tapi kalau bisa jangan mampir dulu ke neraka. Ya, ini jangan diartikan bahwa yang penting tauhid. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati begini. Orang berzina kalau baru satu kali atau baru mulai berzina, ada rasa takut, gentar, takut, malu, khawatir, ya kan? Kenapa? Dia tahu zina itu haram. Dia lakukan, maka dia masih anggap bahwa ini khawatir, takut. Tapi kalau yang kedua udah mulai berkurang rasa takut itu. 3 ke 4, udah 40 kali sayanya udah rasa enak tuh. Ya. Kalau udah ngerasa enak ini, nanti kalau di hatinya istihlal, menghalalkan zina, dianggap zina itu udah gak haram lagi buat dia, ini bisa murtad. Ya kan? Betul gak? Orang mencuri, korupsi, awalnya itu takut.
tapi lama-lama keenakan, kasat hatinya. Dianggap kalau sih nggak apa-apa, nggak masalah kok. Kalau sampai istihlal, menghalalkan yang Allah haramkan, ini bisa menjadikan dia murtad. Maka dibilang tadi setiap maksiat akan mengikis iman. Setiap maksiat mengikis iman, sedikit terus Anda bilang. Mungkin orang pertama imannya masih sebesar ini, mungkin ya, wallahu alam ya. Ini buat misal aja. Segini iman. Ketika dia berzina, kurang 1 kali. Sekali lagi, kurang lagi. Terus berkurang sampai habis. Kalau sudah mepet, sudah tipis, sudah sebesar setipis kulit bawang atau setipis kulit gandum, lalu dia sampai istihlal, menghalalkan zina. Kalau sampai dia menghalalkan zina, menganggap zina itu halal buat saya, murtad, habis imannya. Mungkin nggak begitu orang kalau terlalu sering? Kalau terlalu sering kira-kira mungkin begitu nggak? Makanya jangan sekali-kali mencoba untuk melakukan maksiat atau melakukan dosa besar, karena berkurangnya kita nggak tahu, berkurangnya sebatas apa. Karena sifatnya abstrak, iman itu abstrak kan? Ya, kita nggak tahu batasnya kayak gimana. Nah, ketika sampai iman itu habis tipis, lalu kita melakukan maksiat lagi dan kita anggap ini halal, akhirnya imannya tidak tersisa sama sekali. Ini yang bahaya, Pak. Ya. Nah, ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, kita lihat lagi hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, ya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Lihatlah, Nabi berkata, tidaklah seorang pezina lagi berzina, ya, disebut seorang mukmin. Ya. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya. Seorang pezina ketika dia berzina tidak dikatakan mukmin. Ya. Tidaklah seorang pezina berzina saat dia berzina dan dia masih beriman. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala yashriku sarik hina yashriku wa huwa mu'min. Begitu juga pencuri, ketika dia mencuri hilang imannya. Wala yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Begitu juga orang yang minum khamr, ketika dia minum hilang keimanannya. Wala yanhibu nuhiyati dzati syirk yarfa'un nas ilaihi fiha bi absarihim hina yantabuha wa huwa mu'min. Begitu juga tidaklah seorang merampas harta yang mulia yang orang-orang mengangkat pandangan mereka kepada saat ia merampasnya dan dia beriman. Ya, ini para koruptor, ya. Seorang merampas harta yang mulia yang orang-orang mengangkat pandangan mereka kepadanya saat itu merampasnya, dia disebut mukmin. Koruptor juga enggak disebut mukmin ketika dia mengambil harta. Ya. Dalat hadhil hadis ala ziyadatil iman wa yanqusuha. Ya, wa yanqusu. Ini hadis menjelaskan betapa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa nahu yatafasal fi ahli. Dan tentu pelakunya juga bertingkat-tingkat. Ya. Wa qad ruwiyat fi dzalika athar katsira min as-salaf minha. Dan diriwayatkan juga dari kalangan salaf bagaimana pendapat mereka tentang iman ini. An Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab, yaqulu li ashabihi, dia berkata pada teman-temannya apa? Halimmu nazdadu imanan. Wahai sahabat-sahabatku, marilah ke sini, kita tambah keimanan kita. Wa fil ladzin ta'alu nazdadu imana. Ayo kemari, kita tambahkan keimanan kita. Ya. Baik, Umar bin Khattab radhiyallahu an minta ditambahkan iman. Begitu juga Muaz bin Jabal, dia berkata kepada semua teman-temannya, ijlisu bina nu'minu sa'ah. Duduklah bersama kami, kita beriman sejenak.
Maksudnya apa? Menambahkan iman kita sejenak. Duduklah bersama kami. Duduklah di majelis-majelis ilmu. Bukan cuma di sini majelis ilmu. Majelis ilmu itu banyak gitu. Ya kan? Di mana-mana. Duduklah di majelis ilmu. Majelis ilmu akan menambahkan keimanan kita. Duduklah di majelis ilmu. Ya. Wa Abdullah bin Ruwaha, begitu juga dari sahabat Abdullah bin Ruwaha radhiyallahu anhu, dia berkata, annahu ya'udhu biyadin nafar min ashabihi fayaqulu ta'alau nu'minu sa'ah. Dia kalau mengajak teman-temannya, menggandeng tangannya, mengatakan, ta'alau, ayo mari kemari, nu'minu sa'atan, kita coba beriman sejenak, ya. Ta'alau falanazkurullah, kemarilah sejenak, kita berzikir pada Allah, mengingat Allah, wa nazdadu imanan bi ta'atihi, dan menambahkan keimanan kita dengan ketaatan padanya, la'allahu yadhkarna bimaghfiratihi, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengingat kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Duduk dengan orang-orang soleh kayak gitu, Pak. Enggak ada omongan yang lantur, enggak ada omongan yang rusak, enggak ada omongan ghibah, namimah, enggak ada. Semua yang ketika berkumpul ngomong tentang kebaikan. Tentang kebaikan, bagaimana menambah keimanan, bagaimana menambah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala yang menambah keimanan kita. Ini para salafun saleh seperti itu. Ayo duduk sini, kita duduk, kita tambah keimanan sejenak, ya. Ayo duduk bersama kita, ayo duduk bersama para ahli ilmu. Untuk apa? Menghilangkan dunia sejenak, ya, melupakan dunia sejenak. Kita ingatkan akhirat kita, gitu. Dan ini dilakukan oleh para sahabat dulu. Begitu juga dengan Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya, dia berkata, al-imanu yazdadu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Begitu juga pendapat Ibnu Mas'ud. Dia berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman wa faqahan wa fiqhan. Dia berkata, Allahumma zidna imanan, ya Allah tambahkan aku, dia tambahkan kami keimanan, wa yaqinan, tambahkan juga kami keyakinan, wa faqhan, dan kefaqihan kami tambahkan ya Allah. Minta kepada Allah, minta, Pak. Jangan enggak ini, Rabbi zidna ilman, ya Allah tambahkan ilmu. Untuk apa tambah ilmu? Supaya tambah keimanan. Dengan bertambah ilmu bertambah amal, bertambah amal bertambah keimanan, kan begitu urutannya, kan? Abu Hurairah berkata, al-imanu yazidu wa yanqus. Hampir semua para sahabat mengatakan iman itu bertambah dan berkurang, ya. Begitu juga dengan para tabi'in, ya. Seperti Sufyan bin Uyainah, dia berkata, annahu sa'ala al-iman yazidu wa yanqus. Annahu su'ila, bahwa Sufyan bin Uyainah ditanya, al-imanu yazidu wa yanqus, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Faqala, maka Sufyan berkata, alaysa taqra'una fazadahum imana, bukankah kamu baca dalam Quran Allah berfirman fazadahum imana, Allah tambahkan iman mereka, dalam surat Al-Imran ayat 173. Begitu juga Allah berkata, wazidnahum huda, kami tambahkan huda, petunjuk pada mereka, ya. Fi ghairi maudhi qila fayanqus, ditanyakan mana dalil bahwa iman itu berkurang? Itu kan dalil iman bertambah, ya kan? Karena semua kalau kita lihat dalil-dalilnya itu semua tentang yazdadu imanan, bertambah iman mereka, ya. Maka Sufyan berkata, laisa syai'un yazidu illa wa huwa yanqus, tidak ada sesuatu yang bisa bertambah pasti dia bisa berkurang. Jadi jangan ceritanya nambah terus iman. Sesuatu yang bertambah pasti bisa berkurang. Ini manusia pikirnya kalau udah nambah pengen nambah terus, ya kan? Bisnis hitungannya untung aja. Kita bisnis yuk, ayo. Untungnya bagi berapa? Ya udah, untung bagi-bagi sama aja, 50-50 untungnya. Ruginya nggak pernah disebut. Seakan-akan dagang itu pasti untung. Dia seakan-akan usaha itu pasti untung. Padahal usaha itu 3 pilihan, ya kan? Kalau nggak untung, rugi, atau nggak balik modal, kan gitu kan? Ya nggak? Ini kan dagang seperti itu kan? Tapi orang nggak pernah berpikir berkurang, berpikirnya pengen nambah.
Yuk bagi taruh uang antum di sini, nanti keuntungan kita mudharabah, bagi hasil antum sekian persen, kami sekian persen. Enggak pernah diceritain bagi ruginya gimana. Bagi ruginya gimana? Enggak pernah dibagikan, enggak pernah diomongin kan. Jadi ketika kebanyakan usaha begitu rugi berantem. Kenapa? Enggak diributin atau enggak diomongin ketika awal usaha. Gimana kalau rugi? Ceritanya untung terus. Ceritanya untung. Nanti tiap bulan untungan kita bagi untung setiap bulan. Usaha apa? Ya usaha begini mah nggak pada ruginya, pasti untung. Nggak ada pasti. Usaha apa yang bisa pasti untung? Nggak ada. Semua pasti ada untung, ada rugi. Ya, sesuatu yang bertambah pasti bisa berkurang. Ini sunnatullah. Ya. Dan masih banyak lagi dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Nah, ini ucapan dari Syekh bin Baz dan yang sebagainya. Nah, dikatakan di sini. Lalu bagaimana? Dikatakan fahadhihi an-nusus minal kitab was sunnah. Inilah dalil-dalil dari kitab dan dari as-sunnah tentang iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Nah, sekarang bagaimana lihat wa atharis salaf, begitu juga asarnya para salaf di atas itu ya. Sharihatud dalalah, dalil-dalilnya sangat tegas, jelas. Ala annal imana yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Wa annahu yatafadhal fi ahlihi, dan orang-orang mukmin itu bertingkat-tingkat kedudukan. Ada yang kuat salat malam sampai 11 rakaat, ada yang cuma bisa 3 rakaat atau 1 rakaat, ada yang enggak salat malam sama sekali, kan gitu kan? Yazidu, yang apa? Yatafadhal, bertingkat-tingkat orang mukmin itu. Ya. Ada yang ketika ada yang susah cepat membantu. Ada yang mikir sampai 3 hari 4 hari baru ngasih bantuan. Kan gitu ada orang-orang kan? Datang temannya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lihat tampangnya aja orang susah udah kelihatan kan? Kenapa antum? Sehat antum? Alhamdulillah sehat. Oh kan, kenapa antum nggak ini? Wah gimana mau? Anak masa pandemi ini anak di rumah terus. Udah perasa tuh dia tuh. Wah dia temennya lagi susah nih, gitu ya. Akhirnya antum ini aja, anak kebetulan ada rezeki nih, atau anak ada kerjaan. Antum mau nggak antar ini ke sana? Nanti anak kasih uang. Karena banyak hewan-hewan kita nggak mau duit, maunya dikasih kerjaan. Kalau dikasih kerjaan, kasih duit mau. Tapi kalau dikasih duit nggak mau. Ya, kayak seperti itu. Kitanya mesti peka gitu. Yang punya uang peka terhadap orang kayak begini. Ada orang seperti itu. Tapi ada orang yang udah cerita, temennya udah cerita, cuman dia nggak minta. Emang banyak kan teman-teman kita nggak cerita kesusahannya. Dia cuma cerita, wah subhanallah, anak lagi usahanya lagi turun, mana kontrakan naik, istri lagi sakit, anak nggak di rumah terus, udah lama nggak bayaran 2-3 minggu, udah 3 bulan 4 bulan nggak bayaran. Dia nggak minta. Ya kan? Tapi masih mikir, dia nggak mikir tuh. Ada orang kayak begitu kan? Ya tafadhal, bertingkat-tingkat. Ada yang hatinya langsung peka. Wah ini betul nih. Anda bisa bantu berapa? Anda cuma ada 200.000 atau 300.000 nya ada bantu buat antum. Ya kan? Ada yang peka seperti itu. Ada yang temennya udah ngomong begitu masih anyep aja, kayak nggak ada apa-apa gitu. Bahkan temennya udah bilang tolongin Anda deh, udah ngomong tolongin masih mikir aja. Padahal dia punya gitu. Itu ya tafadhal orang tuh. Bertingkat-tingkat. Antum mau yang mana? Mestinya Ahlus Sunnah, ya orang yang sudah ngerti tauhid bahwa iman bertambah dan berkurang, cepat untuk dalam kebaikan. Ya. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Jangan tunda amalan hari ini jadi besok. Kayaknya masih kuat itu. Biar besok aja. Udah gempor baru Anda bantu. Ada yang kayak begitu orang itu. Masih banyak yang bantu. Ya. Bangun masjid begitu juga kan? Bangun masjid kalau melihat masih banyak pasir numpuk, masih banyak, tenang aja. Ya kan?
Kalau pasirnya udah nggak ada, pura-pura nggak lihat. Pura-pura nggak lihat. Ya. Syukur-syukur dia mau bantu. Begitu udah berhenti, yang dicela pengurusnya, panitianya. Nggak becus di masjid. Masjid begitu aja nggak jadi. Ya antum bantu enggak? Nyela aja bisanya gitu. Ya. Janganlah jadi orang, jadilah bagian dari kebaikan. Ketika ada kebaikan, jadilah antum di sana tuh pionirnya gitu. Jadi pionir, bersegera untuk melakukan kebaikan. Ya. Ya tafadhal bi ahli, bertingkat-tingkat orang. Falaisu fihi sawa, enggak ada orang imannya sama. Hadza huwa mu'taqidus salaf wa alaihi ijma'ihim. Inilah akidahnya salaf dan di sana ijma' semua para salaf. Khilafan lil murji'ah, berbeda dengan i'tiqadnya murji'ah. Alladzina yarawna al-imana huwa syai'un wahid, melihat iman itu sesuatu yang satu. Wa huwa ma fi qalb, yaitu yang ada di dalam hati. Kalau dalam hati enggak bisa nambah, enggak ada takarannya dalam hati, tambah kurang itu mana takarannya, enggak bisa. Kalau yang nampak itu bisa ditakar, ya kan? Oh, dia makin sering ke masjid ini berarti tambah imannya. Ya kan? Tapi kalau murji'ah enggak, hati yang dilihat. Ya. Fala yazidu wa la yanqus, yang enggak berkurang, enggak bertambah. Karena iman cuma dalam hati. Wa qad taqaddama anna qaul Jahmiyah fil iman wa man tabahum qasalihi, dan seperti sudah sampai pada kita pada pembahasan yang lalu tentang Jahmiyah dalam perkara iman dan firqah-firqah yang mengikuti mereka seperti As-Salihi Abil Hasan Al-Asy'ari, dan begitu juga pengikutnya Abil Hasan Al-Asy'ari, annahu al-ma'rifah, bahwa iman itu sekedar ma'rifah, pengetahuan aja. Fala yahrujuhu minal iman illa al-jahl, fala yataba'ad, ya, wala yatafadhal, wala yazid wala yanqus. Jadi iman itu la yataba'ad, tidak terbagi, ya, tidak bertingkat-tingkat, tidak bertambah, tidak berkurang. Iman satu, itu menurut Asy'ariyah. Ya. Begitu juga Al-Karimiyah. Karimiyah mengatakan yarawna al-imana huwa tasdiq bil lisan. Karimiyah melihat iman itu cuma ngomong aja. Kalau udah membenarkan dalam hati, mukmin. Fala yazidu wa la yanqus, enggak bertambah, enggak berkurang. Wala yatab'ad, wala yatafadhal, wala wan nasi fihi sawa. Ya, tidak bertingkat-tingkat, tidak terbagi-bagi. Manusia semuanya sama. Jadi imannya pelacur dengan imannya Abu Bakar itu sama menurut mereka. Kenapa? Udah ngomong, KTP-nya udah Islam. Dengan begini orang jadi aman itu. Nggak ada rasa takut sama dosa, nggak bersegera untuk beramal soleh. Kenapa? Iman yang penting. Udah ada omongan, ya, saya udah mukmin, saya udah sholat, sudah. Jadi nggak ada rasa ingin menambah keimanan. Itu murji'ah bahayanya itu. Makanya para ulama membedah pola atau pemikiran mereka, menganggap mereka lebih bahaya daripada Khawarij. Dari masa ke masa, ulama menganggap murji'ah itu lebih bahaya dari Khawarij. Kenapa? Khawarij, orang-orang takfiri, lebih berhati-hati. Sampai mereka saking hati-hatinya, orang yang berzina dibilang kafir, orang mencuri dibilang kafir. Jadi apa? Mereka enggak berzina, mereka tidak mencuri. Itu Khawarij. Berbeda dengan Murji'ah. Semua dianggap enteng. Yang penting hati dan lisannya masih mukmin, tenang aja, masih iman. Gitu. Jadi makanya para ulama mengatakan yang bahaya itu Murji'ah, bukan Khawarij. Takfiri Khawarij, kerusakannya nampak. Ya kan? Bom sana, bom sini, itu kerusakan Khawarij takfir itu. Kelihatan tuh hasilnya. Dan gampang diperbaiki. Ya kan? Bom. Ya kan? Rusak. Besok kita bagus jadi baru lagi, bagus, ya kan? Tapi kalau Murji'ah, kerusakannya enggak nampak. Kerusakannya enggak nampak. Habis dipreteli iman orang. Sampai hilang ghirah. Ghirah sama agama, cemburu sama agama itu hilang. Cinta Nabi cuma sekedar ucapan, cinta syariah cuma sekedar omongan. Gak ada ghirah, gak ada semangat.
apalagi jihad, hilang udah jihad. Jangan, nggak boleh, ini harus begini begitu. Ada aja omongan, ada aja ya. Ketika ada orang marah terhadap penistaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu dia bilang. Tapi dengan nggak malunya dia ngomong, kalau istri Anda ditarik cadarnya, Anda patahin tangannya. La haula wala quwata illa billah. Istri antum kalau pakai cadarnya ditarik, antum mau patahin tangannya kan? Nabi antum dihina, diam. Coba bayangin deh, mau berhujah gimana sih? Ya, kalau bapak antum dihina, marah nggak antum? Antum tonjok nggak orang yang di depan antum? Ya, sekarang kalau ada orang menghina Nabi, terus dia marah, antum salahin, gimana sih? Bukankah Nabi lebih layak dicintai lebih layak kita cintai dan kita wajib mencintainya? Lebih mencintai lebih besar cinta kita kepada Nabi dari seluruh cinta kita kepada seluruh manusia. Bahkan harus lebih cinta daripada diri kita sendiri. Lah kalau istri kita dia apa-apain kita marah, masa Nabi dia apa-apain kita diem? Itu Murji'ah bisa mau dipelintir itu, dihabisin benar-benar. Hilang hirah, hilang pembelaan sama agama ini. Ini bahayanya Murji'ah. Ya, nanti kita lanjutkan pada pekan depan tentang masakil ya, masalah dalam pemahaman Murji'ah yang menganggap iman itu satu ya. Ya, nanti kita akan bahas ini ya, sedikit memang. Tapi karena lanjutannya udah tinggal sedikit-sedikitnya ke sana ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk menyelesaikan buku ini. Nanti ada buku Al-Furuq yang hijau menanti lagi gitu. Lumayan lebih banyak lagi ini isinya ya. Demikian ikhwan yang Allah wa iyyakum. Semoga ada manfaatnya untuk anda dan antum semua ya. Kita cukupkan jumpa kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas khilaf dan kekurangan. Yang diumumkan juga bahwa setiap hari Jumat, alhamdulillah kemarin Jumat kedua sudah juga kita lakukan pembagian makanan di dua tempat, satu di dekat sana di Masjid Al-Barakah ya, di Albuni, dan satu lagi di sini. Dan kita terus masih buka donasi. Kita berharap ini bukan kegiatan sekali dua kali selesai. Kita ingin ini menjadi bagian, kita menjadi pelopor dari kebaikan, mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut, bisa berjalan, luruskan niatnya. Kita melakukan ini bagian dari dakwah ya. Kita undang siapa saja yang mau memberikan bantuan. Antum punya teman-teman untuk kasih bantuan, pasti bantuan, alhamdulillah. Karena ngelihat kondisinya, rupanya masjid ini jamaahnya lebih dari 300-an orang ya, setiap Jumat itu. Sedangkan makanan yang kita siapkan cuma sampai 100 karena keterbatasan biaya ya. Yang makanya kami berharap mudah-mudahan antum juga bisa yang punya kelebihan untuk berinfak, menambah. Ini yang bilang kemarin bahwa ini bagian dari amal soleh yang sangat besar, karena yang Allah Subhanahu wa taala firman, wa it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan di hari-hari yang sulit. Ini hari-hari yang sulit ya. Ini sedekah yang paling baik. Insyaallah sedekah makanan sedekah yang baik. Bayangkan kalau seandainya dari makanan yang kita makan, mereka mempunyai tenaga untuk berzikir pada Allah, kita dapat pahala dari itu. Makanya kita fokuskan untuk baginya di masjid, karena kita yakin orang masjid itu pasti beribadah, ya kan? Kita pasti ibadah kalau di masjid. Kita kasih, nanti dia ucapkan alhamdulillah, ya. Dan bagi antum yang belum berikan infaknya, mungkin karena keterbatasannya, paling nggak datanglah antum sesekali dan rasakan kenikmatan berbagi itu. Kalau antum melihat bahwa yang menerima makanan itu bahagia, yang berbagi atau yang membagi itu jauh lebih bahagia daripada yang menerima. Antum bisa rasakan itu. Makanya datanglah, ya, ikutlah sesekali. Kalau antum nggak ada kegiatan yang banyak, datang, ya. Nggak usah bawa duit, nggak apa-apa. Kalau nggak ada duit nggak apa-apa, datang, ikut berbagi. Dan bagaimana orang yang ketika dikasih makanan yang mungkin nilainya nggak seberapa, ya kan? Ya, paket kita mungkin satu paketnya cuma 8.000 katanya, kan? Bisa kita bagi.
Coba orang kalau kita bagi 8.000 nggak ada arti, kita kasih makanan, subhanallah. Itu ucapan terima kasihnya, doa yang mereka lantunkan untuk kita, ya. Itu kebahagiaan. Dia bilang kebahagiaan itu bukannya, atau bilang yang menerima itu bahagia, iya, yang menerima itu bahagia, tapi yang memberi jauh lebih bahagia. Kesenangannya itu jauh lebih besar ketika kita bisa memberi, bukan begini itu jauh lebih besar, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan terus untuk terus bisa melanjutkannya. Dan ana ucapkan jazakumullah khairan atas antum semua yang bisa membantu, baik itu materi, makanan, atau donasi uang, atau juga tenaga. Semoga Allah balas kebaikan antum semua dengan balasan yang lebih baik dan lebih besar. Demikian ikhwan yang hadirin wa iyyakum, kita tutup jumpa kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.